Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-12 materi kali ini pembahasannya ini mengenai risiko investasi teknologi informasi. Ya, sebagai awal kita akan melihat pemahaman terlebih dahulu mengenai apa itu risiko. Jadi jika kita perhatikan di sini risiko ini secara sederhana adalah kemungkinan adanya hasil negatif. Jadi kalau semua dalam bidang usaha bisnis tentu akan menghadapi berbagai macam risiko. Jadi termasuk juga dalam hal berinvestasi di teknologi informasi, tentu juga akan memiliki risiko. Nah, dalam usaha bisnis, kalau kita lihat di sini bermacam risiko ini termasuk adanya urusan bisnis, lalu ada risiko audit, lalu risiko dari sisi security atau keamanan, sekuritas, dan juga risiko dari sisi kesinambungan. Nah, di perusahaan bisnisnya tentu akan menghadapi berbagai risiko, termasuk bisnis audit, keamanan, dan risiko lainnya. Sehingga tentu diharapkan manajer ini dapat secara berkelanjutan atau kontinuitas dan juga auditor berusaha untuk menyeimbangkan risiko. Jadi bukannya tidak mungkin untuk bisa menghilangkan risiko, tapi paling tidak dapat menyeimbangkan risiko atau meminimalisir terjadinya risiko. Jadi memang benar bahwa tidak ada risiko berarti tidak ada imbalan. Nah, yang begitu juga dalam hal di bidang information teknologi di beberapa kasus ini tentu akan membuat berisiko dari sisi bisnis dalam kasus lain atau bagaimana membuat TI ini menjadi lebih aman. Untuk klasifikasi risiko ini tentu bisa membantu kita dalam mengidentifikasi risiko secara lebih spesifik. Ini kita lihat terlebih dahulu mengenai risiko usaha. Jadi kalau suatu risiko usaha yang adalah satu kemungkinan bahwa satu organisasi tidak akan mencapai sasaran bisnis dan sasaran hasilnya. Maka perlunya kedua faktor internal dan eksternal ini dapat berperan dalam hal ini dari sisi risiko usaha. Untuk memahami risiko usaha organisasi tertentu, maka seorang auditor yang utamanya ini adalah harus terbiasa dalam hal perencanaan strategik perusahaan. Nah, pada risiko audit atau audit risk, ini adalah kemungkinan bahwa seorang auditor eksternal dalam organisasi dapat melakukan kesalahan ketika mengeluarkan adanya satu pendapat dalam menegaskan kewajaran tentang laporan keuangan. Ini merupakan satu kegagalan auditor IT untuk membongkar satu kesalahan yang teramat penting ataupun adanya penipuan. Nah, lalu kalau kita lihat dari sisi security risk atau risiko sekuritas, nah tentu akan banyak hasil negatif, di mana ini akan berpotensi menghubungkan akses data yang tidak sah. Ini termasuk bagian dari risiko sekuritas atau security risk. Jadi kalau secara minimum, maka akses data oleh para pemakai yang tidak sah ini akan berkompromi tentang data confidentiality atau kerahasiaan data. Kalau kita lihat, tentu hackers ini kadang-kadang membenarkan tindakan mereka dan menyatakan bahwa mereka tidak mengambil apapun. Padahal sesungguhnya mereka adalah orang yang mengakses data secara tidak sah. Maka bagaimanapun hanya mengamati data, tentu kita tidak memiliki hak untuk mengubahnya. Kalau urusan pribadi dan kerahasiaan data. Nah, maka tentu saja pada hal ekstrim lain ini para pemakai yang tidak sah boleh juga untuk menolong diri mereka sendiri untuk kita menghadapi satu informasi organisasi atau aktiva lainnya. Lalu juga kita lihat mengenai continuity risk atau risiko berkesinambungan. Ini termasuk risiko-risiko yang dihubungkan dengan satu ketersediaan data cadangan milik sistem informasi dan juga termasuk recovery atau pemulihan data. Atau ketersediaan ini mengacu pada sekuritas yang memastikan bahwa satu sistem informasi ini harus bisa selalu diakses oleh para user atau pemakainya. Ini misalkan sebagai contoh ada beberapa hacker atau para hacker ini bisa mengancam ketersediaan dengan memenuhi satu sistem melalui POS dan dia akan memuat server berlebihan supaya menutup satu intranet ataupun dia bisa menutup satu situs web perusahaan. Ketika satu situs web ini tidak tersedia untuk konsumen, maka tidak hanya penjualan yang hilang
untuk satu periode, serta lokasi juga bisa menjadi tidak tersedia. Tetapi yang lebih penting di sini adalah kehilangan konsumen yang akan membeli di tempat lain. Jadi karena ketakutan tentang adanya trust atau kepercayaan. Ini tentu dapat membuat customer berpindah ke rivalnya atau perusahaan lain. Maka jika kita lihat menaksir pada teknologi informasi risiko ini mengakses teknologi informasi dalam pengambilan risiko, maka perlunya para manajer dan auditor ini harus menilai IT risk dalam menentukan bagaimana caranya kita menerapkan sumber daya dalam mengelola risiko. Untuk mencoba pengelolaan risiko ini untuk menyeimbangkan risiko. Ini adalah berlawanan dari kebutuhan satu organisasi. Untuk menyeimbangkan risiko, kita juga memerlukan keduanya dalam mengidentifikasi dan juga pengukuran. Ini juga memerlukan penentuan tingkat risiko yang diterima, karena tidak ada organisasi yang dapat mengusahakan dalam membelanjakan sumber daya yang dapat mengendalikan risiko untuk mengukur. Karena biasanya kalau temuan atau audit finding nanti berujung pada perbaikan sistem ya, atau aplikasi ataupun infrastruktur di mana akan membutuhkan biaya atau dana. Nah, itu yang akan menjadi kendala, biasanya dana atau budgetnya terbatas sehingga tidak bisa memenuhi beberapa temuan dari audit finding tersebut untuk bisa di-close. Nah, ini satu pendekatan ke arah penafsiran risiko IT atau approach to IT risk assessment. Ini bisa diidentifikasi melalui adanya threats atau ancaman. Ini threats atau ancaman ini bisa berupa, ya ini sebagai contoh adalah yang pertama kerahasiaan data atau data confidentiality, ketersediaan data atau data availability, lalu ada integritas data atau data integrity, ketepatan waktu data atau data timeliness, IT prasarana termasuk IT infrastruktur, dan juga nilai sifat yang sensitif, termasuk access vulnerabilities to threats atau exposure. Misalkan contoh lainnya adalah akses jarak jauh oleh para user yang tidak sah. Nah, ini remote access ini apakah diperkenankan atau tidak bagi satu user atau user tertentu saja. Lalu akses di tempat yang tidak sah atau on-site access by unauthorized. Lalu menentukan menerima risiko yang terukur atau determine acceptable risk levels. Lalu nilai dari probability vulnerabilities. Nah, ini mengakses dari sisi kemungkinan celah-celah yang menyebabkan kelemahan-kelemahan sistem. Lalu berikutnya adalah kesempatan untuk mengakses remote. Ya, sebagai contoh berikutnya adalah kesempatan untuk mengakses remote dari para pemakai yang tidak sah sebesar 5%. Nah, berikutnya kita lihat cara lain untuk menilai risiko dalam mengidentifikasi IT proses dengan mengembangkan satu set indikator risiko yang berhubungan dengan aspek keseluruhan. Masuk indikator risiko ini menunjuk ke satu kebutuhan untuk pengendalian. Ini sebagai contoh untuk memperoleh aplikasi dari perangkat lunak, satu indikator risiko ini akan merupakan kegagalan dalam menetapkan perangkat lunak. Nah, maka satu indikator risiko dia akan merupakan kegagalan untuk menetapkan akuisisi perangkat lunak dalam perencanaan strategis. Dalam indikator risiko, maka kita lihat di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu di bagian pengawasan internal yang objektif. Dan satu organisasi juga bisa mencatat kehadiran atau ketidakhadiran indikator risiko untuk masing-masing IT prosesnya. Lalu dari situ nanti bisa memilih untuk mengendalikan mereka atau tidak. Ya, dan tergantung pada analisa apakah risiko ini acceptable atau tidak. Risikonya bisa diterima atau tidak. Ini dalam buku disajikan tentang bagaimana mengidentifikasi indikator risiko yang berhubungan dengan beberapa proses IT dan teknologi yang lebih spesifik. Nah, dalam hal pengukuran penaksiran risiko ini cukup penting karena ini akan mengizinkan para auditor IT untuk membatasi skop dari audit itu sendiri atau lingkup dari audit. Dan mereka akan memaksimalkan daya guna dan juga tepat guna secara efektif dan efisien, dan juga akan melihat ada beberapa jalan atau cara untuk mengukur risiko. Dimana salah satu caranya adalah dengan mengkalkulasi nilai yang diharapkan. Jadi seperti yang diharapkan atau hanya untuk menugaskan satu nilai ke masing-masing risiko indikator yang didasarkan satu penilaian pada tingkat kesulitannya. Demikian pembahasan mengenai materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.